Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vidya Rizkyani dari kelas PS3C NIM 44219222. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pentingnya soft skill dan pengembangan potensi diri. Yang pertama, jenis soft skill yang terkait dengan kesuksesan dalam dunia kerja berdasarkan dari hasil-hasil penelitian. Ada 3 jenis soft skill. Yang pertama, kecerdasan emosi. Nah, kecerdasan emosi ini menurut penelitian Goleman menunjukkan bahwa kesuksesan seseorang tidak hanya didukung oleh seberapa pintar seseorang dalam menerapkan pengetahuan dan mempraktekkan keterampilannya. Akan tetapi, seberapa besar seseorang mampu mengelola dirinya dan interaksi kepada orang lain. Kecerdasan emosi juga meliputi sejumlah keterampilan yang berhubungan dengan keakuratan penilaian mengenai emosi diri sendiri dan orang lain, kemampuan mengelola perasaan untuk memotivasi, merencanakan, dan meraih tujuan hidup. Kemudian yang kedua ada gaya hidup sehat. Menurut penelitian Marchand menemukan bahwa uang jutaan dolar terbuang oleh institusi dan masyarakat karena faktor minimnya produktivitas, pelayanan kesehatan, kecelakaan kerja, dan pegawai yang absen dalam bekerja. Pendukung utama dari sekian indikator tersebut adalah gaya hidup individu yang tidak sehat. Menurut penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup sehat mempengaruhi tingginya ketahanan, fleksibilitas, dan konsep diri yang sehat yang mempengaruhi tingginya partisipasi dalam komunitas. Jadi gaya hidup sehat itu sangat berperan penting bagi meningkatkan soft skill. Kemudian yang ketiga ada komunikasi efektif. Menurut penelitian Cangelosi dan Peterson menemukan bahwa banyak kegagalan seseorang di masyarakat ataupun di tempat kerja diakibatkan karena rendahnya keterampilan dalam berkomunikasi. Selain keterampilan komunikasi berperan secara langsung, keterampilan komunikasi mempunyai peran secara tidak langsung juga. Secara tidak langsung, keterampilan komunikasi mempengaruhi tingkat kepercayaan diri dan dukungan sosial yang kemudian dilanjutkan pengaruhnya ke kesuksesan. Selanjutnya, mengenai cara mengembangkan potensi diri. Potensi diri ini perlu dikembangkan melalui 8 cara sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengenali diri sendiri itu secara mendalam. Yang kedua, kita harus membuat sebuah tujuan hidup. Yang ketiga, kita harus mengenali kelemahan dan kelebihan diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, kita harus mampu menjalankan tugas dengan benar. Yang kelima, dengan cara kita harus menemukan mentor. Yang keenam, kita harus mampu menjalankan tugas dengan benar. Yang ketujuh, kita harus percaya terhadap diri kita sendiri. Dan yang terakhir, kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Yuk kita simak penjelasannya dengan 8 cara tersebut. Yang pertama, mengenali diri sendiri. Mengenali diri kita sendiri secara mendalam, tentunya banyak orang yang tidak mengenali potensi dirinya karena terlalu sibuk memperhatikan kelebihan orang lain, sehingga dia mesilaukan oleh kehebatan atau kemampuan orang lain yang sudah mampu mengeluarkan potensi dirinya. Jadi, untuk mengembangkan potensi diri, pertama-tama kita harus mengenali diri kita sendiri secara mendalam. Kita harus mencoba kembali menelaah apa yang sangat kita sukai. Kira-kira apa aja sih yang membuat kita tidak bosan untuk melakukannya? Tentunya itu bisa menjadi acuan dalam mengenali potensi yang ada dalam diri kita sendiri. Kita harus menelisik juga mengenai seberapa besar sih kita itu mempunyai kemampuan leadership atau kita menjadi pemecah masalah. Jadi
Ketika kita berada di tengah-tengah lingkungan pertemanan, kita harus mengenali diri lebih dalam, apakah kita itu lebih mengetahui potensi mana yang bisa kita kembangkan lagi dan bermanfaat bagi hidup orang lain dan hidup kita. Yang kedua yaitu kita harus membuat sebuah tujuan hidup. Hidup tak akan pernah bermakna jika kita tidak mempunyai tujuan hidup atau sasaran. Apalagi kita hidup menjadi manusia, kita harus mempunyai sebuah tujuan hidup. Dengan memiliki tujuan, maka hidup kita akan lebih terarah dan lebih jelas. Semua yang kita lakukan setiap harinya merupakan tahapan yang harus kita tempuh demi mencapai tujuan. Setelah tercapai, buat tujuan baru dengan skala yang lebih tinggi. Ketika kita bisa mencapai tujuan hidup, maka kita pasti akan merasakan hidup yang lebih bermakna. Dan yang ketiga, kita harus mengenali kelemahan dan kelebihan diri kita sendiri. Kita tentunya harus mencari tahu apa kesukaan kita, apa pekerjaan kita yang kita impi-impikan. Banyak orang yang tidak tahu apa minat mereka dan mereka terlalu fokus dengan pendapat orang-orang di sekitarnya. Padahal mengenali minat akan membantu kita menentukan tujuan karir yang kita inginkan. Dengan begitu, kita bisa mengetahui apakah karir Anda ini sudah tepat atau belum. Jika kita perlu menggantinya dari sekarang demi mewujudkan tujuan karir yang kita cita-citakan. Dengan memilih karir di pekerjaan yang kita sukai dan kita cintai akan memberi kita kekuatan pada saat menghadapi kesulitan. Selain itu, kita akan lebih bersemangat dalam menggapai potensi diri kita sepenuhnya. Dan yang keempat, mampu menjalankan tugas dengan benar. Sangat sulit untuk sukses dalam karir jika kita bahkan tidak unggul dalam menjalankan tugas-tugas yang ada di pekerjaan. Itu menjadi penyebab salah satu cara mengembangkan potensi diri demi kesuksesan karir yang dapat kita lakukan dalam mengidentifikasi tugas penting seperti apa yang harus kita jalankan dalam pekerjaan. Dari situ kita tahu bagaimana cara menggunakan waktu, mengembangkan keterampilan dengan tepat untuk mengerjakan tugas dengan hasil yang maksimal. Yang kelima, terus belajar. Sebagian orang mungkin cenderung berpikir bahwa semua akan beres setelah mendapatkan pekerjaan. Padahal untuk sukses kita harus terus mengembangkan potensi diri dengan belajar. Lagi pula, sekarang ada banyak cara untuk memediumkan yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita setiap saat. Karena itu, jangan sia-siakan kesempatan untuk kita bisa terus belajar. Selanjutnya, kita harus menemukan mentor. Cara mengembangkan potensi diri yang bisa kita coba adalah meminta bantuan kepada mentor. Saat berada pada sebuah perusahaan, atasan kita bisa bertindak layaknya mentor. Tanyakan kepada atasan atau teman mengenai kekurangan kita. Kita bisa menggunakan sosok-sosok inspiratif yang menurut kita layak untuk menjadi mentor bagi perkembangan hidup kita. Kemudian selanjutnya percaya pada diri sendiri. Yang terpenting dalam mengembangkan potensi diri adalah bagaimana kita harus percaya pada diri sendiri. Seringkali orang merasa bahwa mereka tidak layak mendapatkan promosi atau tidak siap untuk menerima tanggung jawab yang lebih. Padahal dengan memiliki kepercayaan diri, kita bisa mencapai lebih banyak hal dalam peran kita, termasuk dalam mengembangkan karir dan mencapai kesuksesan seperti yang kita idam-idamkan. Yang ketujuh, sebagai manusia kita kerap bereaksi terhadap lingkungan. Itu sebabnya jika kita bergaul dengan pemalas di tempat kerja, kemungkinan besar kita secara perlahan akan melakukan hal yang sama seperti teman kita itu. Oleh karena itu, jika kita ingin mengembangkan potensi diri demi kesuksesan karir, cobalah kelilingi diri kita dengan orang-orang yang dapat memotivasi diri kita dalam mengemban tanggung jawab dan melakukan tugas dengan baik dan tepat pada waktunya.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.